Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Hari ini kita belajar bagaimana Tuhan membela Hagar, istri Abraham yang datang dari Mesir itu. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 16, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu kata malaikat itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Kawan sehati dalam Tuhan, karena Hagar ternyata bisa hamil, sementara Sarai tuannya tidak, maka Hagar merasa lebih berharga, lebih bernilai, sehingga dia memandang rendah Sarai tuannya. Di pihak Sarai, ini penghinaan. Bukankah istri pertama, istri merdeka adalah dirinya? Sementara Hagar, istri kedua, berasal dari budak lagi. Mengapa dia melonjak dan menghina tuannya? Itu musabab kenapa Sarai menindas Hagar begitu keras, sehingga dia lari. Penindasan itulah yang menjadikan Hagar melarikan diri. Dia tidak tahan dengan penindasan yang keras yang dilakukan oleh Sarai tuannya itu. Dia hendak pulang ke Mesir. Dalam situasi tertindas dan teraniaya oleh Sarai tuannya, Hagar melarikan diri dari tuannya dan mau pulang ke Mesir. Sesampai di Syur, ini barat daya Palestina, merupakan batas bagian timur dari Mesir. Malaikat Tuhan menjumpainya. Tuhan ingat orang yang tertindas, siapapun dia. Apakah dia seorang hamba, seorang budak, atau dia orang merdeka. Kalau dia tertindas Tuhan, ingat itu. Dia orang benar, dia orang salah. Kalau tertindas Tuhan, ingat itu. Dengan kata lain, Tuhan tidak suka ada penindasan terhadap sesama. Malak Yahweh, malaikat Tuhan di sini datang menasehati Hagar supaya kembali kepada Sarai. Timbul pertanyaan, bukankah ini berarti malaikat Tuhan itu setuju dengan penindasan? Hagar disuruh pulang kepada Sarai untuk ditindas. Tidak. Kenapa harus kembali kepada Sarai? Bukankah kalau dia kembali akan ditindas oleh Sarai? Bukankah ini berarti Allah sepertinya mengizinkan Hagar ditindas oleh Sarai? Tidak. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik bagi Hagar. Yang terbaik bagi Hagar, dia harus pulang kembali ke Sarai. Kenapa? Kalau dia terus ke Mesir, dia akan sangat berbahaya. Dia mungkin mati. Karena kehausan, karena dirampok. Apalagi dia sedang hamil.
Kalau dia nekat pulang, maka bayi yang akan dilahirkan nanti statusnya masih tetap budak. Tapi kalau dia kembali ke Sarai, bayi yang dilahirkan nanti adalah anak merdeka. Itu sebabnya kembali saja ke Sarai, masa depan baik sekalipun sulit. Dia akan mempunyai kesempatan hidup, dia akan melahirkan anak dan anak itu akan menjadi anak merdeka, bukan anak budak. Dan menjadi anak Abraham sekalipun lahir dari seorang budak. Artinya apa? Tuhan membela Hagar. Mereka, Hagar dan anaknya yang dilahirkan nanti akan ada masa depan, ada berkat jasmani yang luar biasa. Ini janji Tuhan. Sekalipun berkat rohani tetap pada anak perjanjian, yaitu Ishak. Kawan sehati dalam Tuhan, jangan menindas sesamamu. Jangan berlaku tidak adil kepada mereka. Jangan semena-mena, jangan merendahkan, dan jangan anggap remeh. Jangan berlaku tidak simpatik kepada anak turun Ismail. Karena dia juga anak Abraham. Dia juga diberkati oleh Tuhan. Kalau Anda percaya Alkitab, kasihi mereka. Karena mereka masih butuh, masih perlu berkat-berkat rohani, berkat surgawi, berkat lahir batin, berkat dunia akhirat. Mereka butuh Mesias Israel, Tuhan Yesus. Jadilah teman bagi mereka. Doakan mereka. Tunjukkan kebaikan mereka. Maka suatu saat mereka akan menerima berkat rohani yang dijanjikan Abraham itu, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan perlakukan tidak adil, jangan remehkan, jangan berbuat kasar, jangan berbuat penindasan kepada kaum Ismail. Sebaliknya kasihi mereka, doakan mereka, tunjukkan mereka tentang kebaikan. Maka mereka akan diberkati karena mereka juga anak Abraham. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran itu menjadi santapan rohani bagi kami. Biarlah kami ingat bahwa Tuhan tidak suka penindasan. Apalagi keturunan Abraham lewat Hagar. Mereka layak dikasihi, mereka layak diperhatikan. Mereka layak didemonstrasikan kebaikan. Mereka layak menerima Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami untuk mengasihi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semua ini. Amin.